Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahmah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai lanjutan materi persamaan dasar akuntansi. Di mana bisa kalian lihat, untuk materi yang ketiga ini kita akan menganalisis transaksi akuntansi. Analisis transaksi yang gimana Ibu? Analisis transaksi yang ada di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sebenarnya macam-macam perusahaan itu banyak, tetapi untuk di kelas 1 ini kalian akan diberikan contoh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Untuk contoh-contoh perusahaan yang lainnya akan dijelaskan di kelas 11 dan kelas 12, seperti itu ya. Oke, untuk perusahaan dagang itu kan perusahaan yang aktivitasnya adalah jual beli barang, ya kan? Sedangkan untuk perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitasnya menawarkan suatu jasa. Nah, untuk analisis persamaan dasar akuntansi itu sendiri, nanti kita yang pertama akan membuat dengan kalimat. Setelah kita sudah membuat kalimat atas analisis transaksi tersebut, kita akan memindahkannya ke dalam kolom. Seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Nanti di lembar yang kedua itu ada contoh kolomnya. Nah, kolom tabelnya, tabel. Oke, untuk membuat tabel itu yang pertama kalian harus menuliskan judulnya, yakni tabel persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, nama perusahaannya, nama perusahaan ini dan periode bulan tahunnya ini tergantung sama soalnya ya, atau tergantung dengan transaksinya, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini ada kolom nomor, waktu, bulan dan tanggal, aset, utang, modal dan keterangan. Nah, kenapa di sini ada 3 kolom? Sebenarnya tidak harus 3 kolom, bisa saja 1, bisa saja 2, 3, 4, 5, tergantung dengan transaksinya, seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung, marilah kita langsung ke contoh transaksinya. Nah, untuk kali ini, untuk semester ini, Ibu akan mencontohkan transaksi yang ada di perusahaan jasa, seperti itu. Oke, untuk contoh transaksi yang pertama, yakni di sini ada Pak Asep yang membuka jasa servis motor yang bernama Makmur Jaya. Ini ya, untuk transaksi yang pertama. Tanggal 3 Mei Pak Asep menyetorkan uang sebanyak 320 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, analisisnya gimana sih Ibu? Sebentar. Jadi gini, kita kan punya konsep persamaan dasar akuntansi, yakni harta sama dengan utang plus modal, di mana sisi kanan harus sama jumlahnya dengan sisi kiri. Kita lihat sisi kiri ini, harta aset terlebih dahulu. Kalau ada transaksi seperti ini berarti masuk ke dalam golongan aktiva lancar ya, yakni kas. Berarti uangnya itu bertambah. Tulisannya gini, harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 320 juta rupiah. Nah, seperti ini. Ini kan berarti kan kita sudah menemukan nih sisi kiri, yakni bagian harta, yakni kas sebesar 320 juta rupiah. Nah, di sisi kanannya kita lihat nih, berarti kan harus 32 juta rupiah. Masuknya kemana nih? Apakah ke hutang atau ke modal? Kita lihat lagi soalnya. Karena di sini sudah ada keterangan sebagai modal awal, berarti kan si modal ini bertambah. Si hutangnya kita abaikan terlebih dahulu. Berarti modal bertambah sebanyak 320 juta rupiah. Pokoknya sisi kanan dan sisi kiri itu nominalnya harus sama, seperti itu ya. Oke, lanjut di transaksi yang kedua. Tanggal 4 Mei ini si Pak Asep bayar sewa nih, sewa bangunannya selama 1 bulan sebanyak 6 juta rupiah.
kita coba analisis lagi. Harta sama dengan utang plus modal. Sebenarnya kalian nggak usah nulis kayak gini ya. Ini karena ibu mau jelasin aja. Seperti itu. Nah, kita lihat nih di sisi bagian kiri harta. Ketika si Pak Asep membayar uang sewa ini, berarti kan Pak Asep mengeluarkan uang. Otomatis di bagian harta atau uangnya itu berkurang. Iya atau tidak? Oh iya, pastinya dong. Jadi kita tulis nih. Harta atau aset berupa kas berkurang sebanyak 6 juta rupiah, ya kan? Oke, berpengaruh terhadap apa nih di sisi kanannya? Apakah berpengaruh terhadap hutang? Tidak. Apakah berpengaruh terhadap modal? Iya. Berarti kan modalnya juga ikut berkurang. Kita tulis di sini. Modal berkurang sebanyak 6 juta rupiah. Seperti itu ya. Berarti kan di sini sudah ketemu nih. Sisi kanannya 6 juta, sisi kirinya 6 juta. Nominalnya sama. Seperti itu. Lanjut di transaksi yang ketiga. Tanggal 7 Mei si Pak Asep ini beli perlengkapan nih. Jumlahnya 400.000. Terus beli peralatan jumlahnya 1 juta rupiah. Tetapi pembeliannya itu dilakukan secara kredit. Nah, kita tulis lagi nih, harta sama dengan utang plus modal. Nah, untuk harta sendiri, perlengkapan dan peralatan seperti yang sudah dijelaskan di video bagian 2, bahwasanya perlengkapan dan peralatan itu masuk ke dalam aktiva. Seperti itu ya. Tidak usah nih dijelaskan bahwasanya perlengkapan adalah aktiva lancar, bahwasanya peralatan adalah aktiva tetap berwujud, itu tidak usah. Kalau di persamaan dasar akuntansi sendiri, analisisnya itu tetap sama, tulisannya harta gitu ya atau aset. Jadi karena si Pak Asep membeli, otomatis si Pak Asep ini kan berarti jadi punya perlengkapan. Terus Pak Asep juga jadi punya peralatan. Jadi tulisannya harta atau aset berupa perlengkapan bertambah sejumlah 400.000 rupiah. Terus yang peralatan kita tulis lagi. Harta atau aset berupa peralatan bertambah sejumlah 1 juta rupiah. Oke, untuk di sisi kiri berarti kan kita sudah menemukan nih totalnya, yakni 400 ditambah 1 juta, yakni 1.400.000. Ya kan, terdiri dari perlengkapan dan peralatan. Kita lihat lagi di sisi kanan. Nah, terus kita lihat juga transaksinya. Pembelian dilakukan secara kredit. Berarti kalau kredit otomatis itu akan berpengaruh ke hutang. Nah, hutangnya gimana? Yang terjadi pada Pak Asep, hutangnya Pak Asep itu akan bertambah, berarti berpengaruh kepada utang yang bertambah. Sejumlah berapa? Ditotal saja antara perlengkapan dan peralatannya, yakni 1.400.000 rupiah. Seperti itu ya. Oke, lanjut di contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini si Pak Asep tanggal 12 Mei ngambil uang nih yang ada di bengkel buat kepentingan pribadinya Pak Asep sejumlah 10 juta rupiah. Nah, karena uang yang di bengkel diambil, otomatis di sisi kiri yakni hartanya Pak Asep berupa kas itu pasti mengalami pengurangan. Ya kan? Berarti kita tulis saja harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah 10 juta rupiah.
Sedangkan di sisi kanan kita lihat berpengaruhnya terhadap apa? Biar sama nih jumlahnya 10 juta rupiah kanan dan kiri. Nah, berpengaruh terhadap modal. Modalnya berkurang juga dong karena ini kan diambil. Berkurang sejumlah 10 juta rupiah. Nah, setelah kita sudah melakukan analisis ini, kita akan membuat tabel. Nah, kan sudah ada analisisnya. Kebetulan ini contohnya 4 transaksi dulu aja ya. Nah, kita bikin tabel seperti yang ada di contoh ini. Nah, kita lihat dulu nih, kita tuh mau bikin kolom aset tuh ada berapa, ya kan? Ini tuh nggak harus ada 3 kolom. Bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 4 kolom, bisa saja 5 kolom, tergantung transaksinya. Nah, kita lihat nih transaksi yang di Pak Asep. Hartanya itu apa saja yang harus dibuat kolom? Yang pertama kas. Oke, kas 1 ya. Kita dapat kas. Coba di transaksi yang kedua, ternyata kas lagi. Oke, kas lagi. Lanjut di transaksi yang ketiga. Oke, di sini ada harta atau aset berupa perlengkapan. Kita dapat nih 2 kolom. Yang pertama kas, yang kedua perlengkapan. Lalu ada lagi nih ternyata harta atau aset berupa peralatan. Berarti ada 3 kolom nih untuk bagian aset ya. Kas, perlengkapan, dan peralatan. Seperti itu. Coba kita lihat lagi nih di transaksi yang keempat. Apakah ada penambahan di kolom aset? Kita lihat. Oh, ternyata kas sama. Berarti kita membuat 3 kolom di bagian aset untuk 4 transaksi ini ya. Oke, sorry ini lupa ada tulisan, harusnya di sini ada tulisan tabel persamaan dasar akuntansi. Ini beda baris ya, soalnya udah kemepeten. Nah, ini kita hapus. Ini kan buat contoh ya, biar kalian nggak bingung. Tadi nama bengkelnya Pak Asep itu apa ya? Saya lupa. Bentar ya. Bengkelnya Pak Asep itu Bengkel Makmur Jaya. Bengkel Makmur Jaya. Nah, Pak Asep ini kan mendirikan bengkelnya pada tanggal 2 Mei ya. Berarti periode Mei 2017. Seperti ini. Oke, untuk waktunya sendiri nanti kalian di buku tebur tulis aja di sini. Mei 2017. Seperti itu ya. Ini waktu-waktunya. Coba kita lihat di transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu tanggal 3 Mei. Maka kita tulis dulu tanggalnya nih. Saya kasih ini ya biar kalian gak bingung. Tanggal 3 Mei. Analisisnya seperti apa di transaksi yang pertama? Bahwasanya harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 320. Oke, sorry. Tadi si asetnya belum saya buatin kolom, 3 kolom ya. Sorry. Tadi kan ada 3 kolom kan untuk aset, yakni kas, perlengkapan, dan peralatan. Ini maaf ya, soalnya karena keterbatasan ruangan di sini untuk nulisnya, jadi susah. Jadi emang nggak jelas. Mohon dimaafkan. Kita lihat nih di transaksi yang pertama. Harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 320 juta, terus modalnya juga bertambah 320 juta rupiah. Oke, mari kita tulis. Kasnya bertambah, kalian tulis aja tanda plus biar kalian nggak bingung. Plus,
Jangan lupa RP-nya ya. 320 juta rupiah. Kelihatan nggak sih? Terus kan tadi analisisnya modal bertambah 320 juta rupiah. Plus, RP-nya ketinggalan. 320 juta rupiah. Keterangannya apa? Kita lihat lagi transaksinya. Itu transaksi apa sih? Oh, ternyata modal awal. Tulis saja modal awal. Seperti itu ya. Lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu apa? Oke, transaksi yang kedua ternyata analisisnya harta atau aset berupa kas berkurang sebanyak 6 juta dan modal berkurang sebanyak 6 juta karena membayar sewa. Oke, ketika ada transaksi seperti ini, berarti kan pengurangan. Untuk pengurangannya sendiri itu kita taruh di tanda kurung. Dikasih aja tanda kurung. Nah, yang berarti itu bersifat mengurangi 6 juta rupiah. Ya kan? Lalu di modal juga kan tadi analisisnya modalnya berkurang sejumlah 6 juta rupiah. Nah, kalian memberikan space di bawahnya lagi untuk apa? Untuk menjumlahkan dari transaksi yang pertama ke transaksi yang kedua. Transaksi yang pertama itu kan ada 320 juta rupiah. Terus transaksi yang kedua terjadi pengurangan nih 6 juta rupiah. Berarti berapa? 314 juta rupiah. Oke, di modalnya juga seperti itu. Di sininya kita seret-seret gitu bahwa belum ada. Lanjut ke transaksi yang ketiga. Tanggal 7 Mei nih, kita lihat analisisnya. Perlengkapannya bertambah Rp400.000, peralatannya juga bertambah sejumlah 1 juta rupiah dan hutangnya bertambah Rp1.400.000. Tanggal 7 Mei. Oke. Tadi perlengkapannya bertambah. Berarti ada tanda plus Rp400.000. Kan? Terus tadi peralatannya juga bertambah sejumlah 1 juta rupiah. Sedangkan di sisi kanan itu utangnya bertambah sejumlah Rp1.400.000. Nah, jika seperti ini, tadi yang penjumlahan kita turunkan lagi. Berarti kan tetap yang kas tidak ada yang berpengaruh, yakni 314 juta rupiah. Lalu 400-nya kita turunkan ke bawah. 1 jutanya juga. Terus 1.400.000 dan 314 juta. Oke, saya lupa ngasih keterangan. Yang keterangan transaksi yang kedua itu kan membayar sewa. Jadi untuk keterangannya adalah beban sewa. Sedangkan untuk transaksi yang ketiga yakni pembelian perlengkapan dan peralatan kredit. Oke, sorry. Terus transaksi yang keempat nih, transaksi yang terakhir. Nah, Pak Asep ini ngambil uang perusahaan buat kepentingan pribadi. Analisisnya harta atau aset berupa kas berkurang 10 juta, modalnya juga berkurang nih sebanyak 10 juta rupiah. Karena berkurang, kita kasih tanda kurung. Oke.
Terus di sini juga berkurang modalnya 10 juta rupiah. Nah, jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahkan di sini ya. Ini berapa berarti? 304 juta rupiah. Lalu turunkan 400.000 rupiah. Lalu 1 juta rupiah. Di sini 1.400.000 dan di sini ada 304 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang keempat atau tanggal 12 Mei itu karena si Pak Asep mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kalau di akuntansi itu namanya prive. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, kita lalu akan menjumlahkan. Menjumlahkan apa? Bentar. Jadi untuk konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal kan. Nah, ini kan sisi kanan, ini sisi kiri. Kita jumlahkan nih, ini sama ini. Nominalnya sama atau tidak? 304 ditambah 400 ditambah 1 juta rupiah. Jadinya ada berapa? Ya, jadinya ada 405.000 rupiah. 305.400.000 rupiah. Oke, di sisi kiri. Coba kita lihat di sisi kanan. 1.400.000 ditambah 304 juta rupiah. Ada berapa? Ya, 305.400.000 rupiah. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya di sisi kanan dan di sisi kiri itu jumlahnya sama. Berarti apa yang kalian buat itu benar. Jika ada selisih antara kanan dan kiri, itu diharapkan kalian menganalisa lagi nih dari awal, dari transaksi yang awal. Seperti itu. Semoga penjelasan dari Ibu untuk materi analisa ini tersampaikan dengan baik ya. Jika tidak, kalian bisa komentar di kolom bawah. Insya Allah jika bisa Ibu jawab, Ibu jawab dengan video seperti itu ya. Jika dirasa ini terlalu cepat, kalian nge-pause reply gitu aja ya. Terima kasih sebelumnya. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.